Jujur ya, saya tidak ada sekali bakat jadi pengajar pada saat itu, tidak ada sekali. Cuman karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara podcast kita, tentunya yang dipersembahkan oleh Puspindo. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin pemirsa di rumah atau teman-teman dimanapun berada sudah tidak asing lagi dengan wajah yang ada di depan saya ini, Om Manas Haris. Iya. Mungkin Om Manas bisa perkenalkan dulu ke teman-teman, ke pemirsa di rumah, latar belakang atau apa, silakan mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manas Haris, mulai servis 2014. Ya, jadi bulan 6 ya, bulan 6 2014 bulan 6. Ya, karena mungkin kita tahunya saya juga seorang trainer toh. Jadi saya mulai mengajar itu Desembernya. Oh, Desember. Jadi bulan 6 saya servis, Desembernya sudah mengajar. Gitu. Berarti cuma butuh waktu 6 bulan. Iya. Terus langsung mengajar. Luar biasa. Nah, tidak banyak loh yang seperti itu. Terus Om. Mungkin ini ya, apa namanya, lebih kepada apa sih jadi kesibukan saat ini, atau sudah berkeluarga atau apa? Ya, kalau untuk sekarangnya sudah berkeluarga, sudah 2 anak juga. 2 anak. 2 anak. Luar biasa. Ini lagi direncanakan lagi yang satu ini. Musim hujan itu. Wah, musim hujan ya. Musim hujan. Direncanakan lagi. Iya, betul. Berarti menikah di umur berapa Om itu? Saya umur 20 tahun. 20 tahun. Wah, termasuk lebih muda dibanding Om Syarif kemarin ya. Om Syarif menikah di umur 23. Betul. Iya, mungkin 20. Jadi setelah menikah sudah servis. Iya. Berarti sudah apa namanya, menggeluti dunia servis sebelum menikah. Ya, servis dulu baru mungkin jalan 7 bulan baru bisa menikah. Langsung menikah ya. Sengaja ambil begitu karena pada saat itu memang pergaulan di sekitar rumah sudah kacau. Di sudah Makassar kacau. Ya. Oh, di mana di Makassar Om tinggalnya? Di Veterani. Siap. Pilih menikah saja supaya tidak keluar gitu. Iya. Jadi merupakan pilihan yang tepat ya. Nah, jadi bisa dikatakan menghindari ini ya. Sesuatu yang buruk-buruknya tuh. Betul. Jadi kesibukan sekarang mengajar Om? Kalau untuk sekarang ya, ini baru-baru sudah mengajar juga. Baru selesai. Ini lagi insya Allah tanggal 15 bulan ini jalan lagi, insya Allah. Oh, jalan lagi? Jalan lagi. Wah, padat ini jadwalnya? Ya, tergantung. Ini kan sebenarnya kalau mengajar ini request saja. Oh, begitu? Yes. Kalau ada yang mau diajar, kita bikin kelas lagi. Karena kalau misalkan tidak ada, enggak juga, servis saja. Berarti itu. Ada batasannya, apa namanya, ada minimal berapa yang daftar baru kita jalan, atau tidak mesti Om? Ada minimalnya. Kalau kemarin tahun 2019 itu memang saya mencari siswa. Oh begitu? Iya, saya mencari. Terus 2020 itu ya tinggal requestnya kawan-kawan yang mau baru kita bikinkan kelas. Itu pun ada minimal peserta. Kalau tidak mencukupi ya lanjut bulan depannya lagi. Berarti ini tidak fokus ya khusus ini, karena kan yang setahu saya Om Manas juga sambil servis ya. Betul. Oke Om. Jadi ya selama servis mungkin ada pengalaman menarik nih, pengalaman yang menarik selama servis, atau apa yang bisa diceritakan kepada teman-teman pemirsa di rumah dan dimanapun berada? Servis ini? Iya, selama servis dan juga selama menjadi trainer begitu. Mungkin dipisahkannya. Kalau servis yang menariknya apa ya? Pengalamannya sih Om gitu. Susah juga, banyak sih sebenarnya. Banyak. Atau ini sih kebanyakan kebanyakan kalau yang menariknya ini ya usernya saja yang lucu-lucu begitu. Iya. Atau begini, apa sih yang menjadi suka duka selama ini? Mungkin sukanya dulu apa,
kemudian dukanya apa selama menjadi teknisi ataupun menjadi seorang trainer. Nah, kalau suka dukanya jadi teknisi ya, kalau sukanya ya pekerjaannya ya. Pertama karena memang hobi yang dijadikan pekerjaan, jadi betul, sekaligus hobi ya. Seperti itu. Jadi kita menikmati pekerjaan gitu. Nah, kalau dukanya ya ini usernya sebenarnya sih. Betul. Ada beberapa user juga yang kadang tidak pengertian. Jadi kadang kita juga sebagai teknisi pasti drop juga. Betul. Jadi kadang ada kita komplain atau drop gitu. Nah, sebenarnya itu kadang permasalahan seperti itu hanya disebabkan karena miskomunikasi sebenarnya. Tuh, kadang kita sudah jelaskan lebih dijelaskan dari awal, tapi kadang usernya yang kurang mengerti. Jadi ya akhirnya kita bentrok. Jadi cekcok begitu. Nah, betul. Tapi kalau yang saya alami selama ini biasanya usernya yang minta maaf memang. Usernya minta maaf. Iya, kalau saya sebenarnya. Gitu. Setelah dijelaskan. Iya. Betul, betul. Kalau suka dukanya jadi trainer, ya banyak. Kebanyakan dukanya sebenarnya. Kebanyakan dukanya? Iya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ini karena kalau sukanya dulu ya. Iya, sukanya dulu. Kalau sukanya saya memang jujur ya, saya tidak ada sekali bakat jadi pengajar pada saat itu, tidak ada sekali. Cuman karena saya kan juga pernah kursus begitu, pernah kursus sama Jangki. Oh begitu. Iya. Oke. Kita stop di situ dulu, Om. Perlu kita tahu juga, ini Om Anas Haris kan dari 2000 berapa ya? 2014. Iya. Servis. Nah, itu belajarnya dari siapa gitu? Kalau belajarnya dulu pertama ada guru. Ada guru juga, tapi yang diajarkan cuman angkat komponen. Iya. Ya, angkat komponen, dominan ikut-ikut ceritanya seperti itu. Ikut-ikut. Kan tidak otomatis nih. Iya. Kita tiba-tiba langsung pintar, tiba-tiba ataukah mungkin belajar dari internet atau apa kan tidak seperti ya yang dibayangkan kan, seperti itu langsung bisa mengajar gitu. Oh berarti ada guru juga ya pada saat itu. Kalau kita dari awal lagi kalau begitu ya. Iya, kalau ceritakan ya. Kalau dari awalnya sebenarnya saya kan tamat sekolah itu bingung juga mau kemana. Nah itu ada Om yang ajak ke keluarga juga tukang servis. Iya. Nah, ini yang jadi guru pertama saya. Itu namanya Udin Prasetya. Udin Prasetya. Ya. Ini yang ajar-ajar angkat komponen, nama-nama komponen. Nah, pertama saya tertarik ikut servis HP ini karena ya dari situ selainnya kita mencari pekerjaan juga kan. Iya. Nah, terus servis yang paling pertama saya lihat ini yang keluarga ini dia servis. Ya, pertama kali itu mikrofon. Mikrofon itu kan mic handphone ya? Iya, mic handphone yang diganti pada saat itu 2014 lah itu. 2014 diganti mikrofonnya, harga komponennya kan ditanya. Boleh disebut harga komponennya? Boleh. Nah, harganya itu 1.000, dia bilang seperti itu, harga 1.000 rupiah. Nah, ongkos kerjanya 30.000 Meksina. Gitu. Nah, ini masuk akal ini. Betul. Masuk akal pekerjaan ini. Nah, akhirnya di situ saya mulai tertarik ya? Ya, tertarik gitu. Nah, kalau untuk belajarnya sebenarnya agak lama sebenarnya, Pak. Agak lama. Itu waktu 3 bulan belum tahu apa-apa. Belum tahu. Iya, karena jenuh juga kan saya butuh ilmu. Ini keluarga juga Udin tidak memberikan ilmu, hanya mengajarkan sebatas saja begitu. Ikut-ikut saja, lihat-lihat begitu. Memang tidak ada juga masuk di kepala. Tidak ada, karena basicnya tidak ada waktu itu ya? Enggak ada. Karena saya paksa masuk di kepala juga, akhirnya hampir gila. Hampir gila belajar handphone, karena tidak ada masuk di kepala gitu. Sampai mungkin seperti dari naik badan gitu. Karena kepikiran terus gitu. Karena mungkin kayak tidak ada semacam ibarat kita membangun rumah. Harus ada pondasi yang kuat. Saya kan otomotif dulunya. Otomotif. Jadi kemudian pakai handphone tidak ada sama sekali. Betul. Jadi itu butuh waktu agak lama itu. Nah, karena mungkin saya memang istilahnya mau tahu lebih jauh dengan handphone ini, akhirnya dipaksa masuk di kepala. Iya. Ya, dipaksa masuk. Keinginan keras ya? Iya, dengan keras itu selama 1 bulan. Jadi memang hampir gila saya itu waktu itu. Bisa nanti ditanyakan sama orangnya langsung. Iya. Setiap malam biasa dikasih gini kepala. Susah memang. Sampai segitunya? Iya, sampai segitunya. Luar biasa. Jadi ada perjuangan ya di balik. Iya. Nah, betul.
Nah, kalau untuk tahunya situ sudah dari belajar tutorialnya sudah sedikit paham. Nah, akhirnya nanti bisa lanjut ke ini, nonton video-video lain, baru bisa masuk sedikit. Nah, akhirnya beranikan buka servis bulan 6-nya, Iya. sambil ada servisan belajar lagi. Itu otodidak lah gitu. Betul. Nanti juga Desembernya baru bisa ketemu sama jangkinya langsung. Tapi pada saat itu saya sudah, intinya di handphone ini ya skema sebenarnya. Karena saya sudah tahu baca skema, jadi bisa dikembangkan selanjutnya. Kemudian lanjut ikut training juga? Ya, ikut di trainingnya Jangki. Gitu. Kan, waktu itu di 2014 ya? 2014. Sudah ada YouTube waktu itu? Tahun depan, iya sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Nah, sudah bisa belajar dari internet ya? Sudah bisa. Betul. Pemirsa di rumah, mungkin sesekali kita lihat kamera. Nah, jadi pemirsa di rumah ini salah satu inspirasi sih. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar, tidak ada kata terlambat ya. Iya. Kemudian ini Om, sekarang kan punya kesibukan sebagai seorang pengajar. Metode apa sih yang digunakan agar ini siswa bisa cepat paham mungkin ya apa yang disampaikan, metodenya? Oke. Nah, kalau metode belajar mengajar ya, itu yang saya terapkan memang setiap tahun berbeda-beda. Oh. Iya, setiap angkatan berbeda, tergantung. Beragam. Kita lihat karakter siswanya dulu. Jadi kita lihat siswanya. Pertama memang waktu saya ajar yang 2014 itu, cuman hasilnya memang juga istilahnya kayak 0, sekian persen, hampir tidak jadi. Kurang ya? Iya, kurang. Nah, akhirnya 2015 diubah lagi metode belajarnya. Iya. Nah, kita cari porsinya memang teknisi itu seperti apa gitu. Nah, karena untuk belajar handphone banyak teknisi yang saya kenal yang sudah mungkin puluhan tahun, tapi istilahnya kalau macam ilmunya sebenarnya kayak begitu-begitu saja. Karena ternyata di handphone ini ada celahnya belajar gitu. Ada celahnya belajar. Nah, jadi ini yang saya terapkan di siswa supaya dia tidak terlalu pusing ini itunya gitu. Betul. Nah, jadi misal ini saya sebagai seorang siswa, apa yang menjadi bekal saya supaya apa yang disampaikan Om Anas ke saya ikut trainingnya Andes Lab. Saya ingin misal saya sudah pernah training di tempat lain, ya kan? Saya ingin ikut di trainingnya Andes Lab, Om Anas. Saya ingin ada perbedaan dengan tempat lain. Apa sih yang menjadi pembeda dengan tempat lain? Kalau di perbedaannya mungkin sangat banget ya, banyak sekali. Karena saya juga pelajari cara mengajar trainer-trainer dari luar, termasuk dari lokalan juga. Memang ada perbedaan. Karena kalau mungkin yang saya tahu ya, kalau misalkan trainer dari luar itu biasanya memang terlalu memfokuskan ke teori. Apa fungsi dari misalkan IC, apa fungsi dari IC-nya kemana gitu. Nah, kalau untuk apalagi pemula ya, untuk porsi seperti itu pasti nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa. Makanya kalau perbedaannya untuk, kalau saya sih membawakan mengajarnya ini memang porsinya langsung lapangan kerja. Langsung praktek ya? Ya, maksudnya ilmu lapangan begitu. Oh begitu. Ya, langsung ilmu seolah-olah lapangan. face to face dengan pelanggan. Ya seperti itu juga, tapi intinya ini ilmu memang keseharian yang kita nanti dapati di lapangan. Jadi yang kita bahas fokuskan ke situ. Jadi kita tidak terlalu misalkan IC apa fungsinya, larinya kemana, apa kaki fungsinya ini kan terlalu dalam ya. Dulu saya kan belajarnya begitu. Betul. Ya, kalau saya sudah hilangkan yang seperti itu. Jadi sudah hilangkan, kita ambil karena ya otomatis setiap trainer pasti ada triknya masing-masing kan. Nah, di sini juga ada triknya. Jadi triknya kita istilahnya kalau mengukur komponen, apa yang kita ukur, sudah langsung itu ini yang bermasalah istilahnya. Betul. Ya, misalkan komponen, langsung pada intinya. Nah, misalkan IC power kita mau tahu apakah dia sudah bekerja atau tidak. Nah, ada yang kita ukur langsung, cuma 2 komponen. Oh begitu. Ya, 2 komponen yang kita ukur. Nah, sudah tahu IC power sudah bekerja. Atau misalkan tidak keluar, tidak bekerja. Sudah langsung. Tidak mesti menggali sana sini. Ya, nggak usah lagi. Karena kan misalkan faktanya kalau kita buka skema ya, IC power itu kan kalau pada saat dia bekerja itu mengeluarkan banyak sekali tegangan. Nah, kalau kita mau ukur tegangannya satu persatu itu terlalu lama. Pasti lama, membutuhkan waktu yang lama.
Nah, kita ambil singkatnya lagi, digali lagi skemanya, kita cari komponen yang mana kita ukur sehingga bisa memastikan AC power ini sudah bekerja. Seperti itu. Betul. Jadi ini mungkin karena dikarenakan Omanas sendiri kan teknisi. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan ke teman-teman? Ya, memang ilmu lapangan. Ilmu lapangan. Ya, seperti itu. Bukan seorang yang istilahnya kayak dosen begitu ya. Betul. Kan betul. Banyak juga seperti itu. Jadi macam dosen tidak ada pertanyaan gitu. Jadi keistimewaannya ya begitulah. Metode itu ya menurut Omanas itu cukup optimal ya. Nah, betul. Oke Om. Jadi apa namanya? Di saat sekarang kan ini masih masa pandemi ya. Apa sih yang menjadi trik agar teman-teman bisa bertahan dengan kondisi yang saat ini? Di mana ya kita tahu bersama kan, LCD naik harganya, part yang lain juga ikut naik. Apa sih cara kita mensiasatinya? Kalau untuk saya pertama itu memang pelayanan dulu ya. Pelayanan ya, ke konsumen. Pelayanan dulu. Dengan yang kedua itu amanahnya. Amanahnya. Iya, amanah. Betul. Yang ketiga itu alat servisnya. Iya, alat servis. Kalau misalkan alat servis, ini kan pandangannya user ke kita kan? Iya, betul. Ya, jadi pertama itu memang pelayanan dulu. Terus yang kedua tadi amanah, yang ketiga alat servis. Jadi kalau yang ketiga ini sebenarnya paling penting karena kalau alat servisnya itu perlu disampaikan ke pemirsa. Iya. Nah, betul. Kalau alat servisnya terlihat lengkap, biasanya user itu tidak akan kurang sekali istilah mau menolak. Gitu. Misalkan kita kasih harga, dia ke tempat lain itu jarang. Kalau dia melihat alat servis kita itu lengkap. Oh begitu. Jadi faktor alat ya? Ya, bias kalau untuk saya itu dulu. Karena kan user, contohlah hal seperti ini ya. Misalkan kita, anggaplah saya user. Iya, betul. Kita ambil realistisnya begitu. Kita ke tempat servis, biasanya itu bukan dari jagonya orang di dalam itu. Bukan, tapi alat yang ada di dalam tempatnya gitu. Betul. Atau tempatnya itu sendiri gitu. Misal ya bisa kita ambil contoh. Service center. Ya kan? Ya, kita kan sama-sama tahu skillnya yang bekerja di service center seperti apa. Tetapi pelanggan yang datang itu melihat kondisinya, ruangannya tertata rapi, mungkin alatnya juga lengkap, walaupun tidak semua alatnya yang dikuasai mungkin atau yang digunakan ya. Ya, seperti itu. Itu poin yang penting ya. Poinnya. Oke, yang termasuk yang apa yang disampaikan tadi Om Manas itu selain alat. Kepercayaan ya, amanah. Kepercayaannya juga ya seperti itu ya. Betul. Jadi mungkin bisa disampaikan ke pemirsa bahwasanya apa sih yang menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang mungkin baru ingin menjadi seorang teknisi dan juga ya mungkin yang ingin coba-coba menjadi seorang trainer, bisa disampaikan mungkin ke pemirsa. Nah, kalau untuk jadi teknisinya, motivasinya itu ya intinya berani aja. Berani dulu. Ya, paling penting itu sih. Karena satu yang saya tahu dari Om Manas itu berani orangnya. Berani. Ya. Langsung berani saja sebenarnya karena itu modal utamanya teknisi. Harus berani karena kalau kita contoh ya, misalkan banyak juga orang yang akan berkembang cepat itu karena ya itu modal berani. Misalkan kalau kita ke zona itu saja, misalkan ganti konektor, cas dan lain-lain, itu tidak akan berkembang kalau tidak mencoba yang ekstrimnya, misalkan sudah masuk ke IC. Lebih susah ya? Iya, harus ke situ dulu. Memang ya belajarnya harus handphone sendiri sebenarnya, harus beli dulu. Harus korban, jangan korban HP-nya user. Iya. Betul. Seperti itu. Jadi yang misalnya ada teman-teman yang ingin merasa mampu, merasa sudah bisa mengajar, apakah memungkinkan teman-teman seperti itu? Kalau untuk mengajar, bagaimana ya? Saya jujur kalau untuk mengajar, ilmu saya untuk mengajar itu sebenarnya masih kurang. Misalnya nih teman-teman ingin mencoba seperti Om Manas, menjadi seorang trainer begitu. Ya. Itu maksud saya tadi itu. Apakah memungkinkan gitu? Kalau mau mengajar sebenarnya ya ilmunya harus dapat dulu semuanya. Betul. Kalau bisa, tidak pernah istilahnya kalau mau mikir jadi trainer ceritanya itu. Iya. Santai aja Om, ini bahasanya bahasa Makassar aja. Cocok, cuman penyampaian biasanya mengajar seperti itu. Betul. Gitu. Kalau untuk jadi trainer sebenarnya susah sih sebenarnya kalau untuk ini. Kalau mau gampangnya ya intinya misalkan kita punya grup ya. Iya.
Kalau dalam satu grup itu kita istilahnya tidak lagi pernah bertanya, insya Allah sudah bisa. Kalau misalkan sudah sering terus share, tidak ada lagi istilahnya apa perbedaan kaki ini, apa perbedaan kaki ini, misalkan apa perbedaan persamaan IC ini, di filenya ini. Kalau sudah bisa minimalisir itu, insya Allah sudah bisa jadi trainer. Berarti termasuk tolak ukur ya, di dalam sebuah grup sudah kebanyakan nge-share-nya dibanding bertanyanya. Sudah bisa. Kalau misalkan istilahnya dulu memang seperti ini Om. Kan saya dulu ikut ada forum dulu Thyroid Pleasure. Tiroid, betul. Thyroid Pleasure. Nah, di situ saya tuh aktif. Pertamanya memang jadi penanya juga. Sering nanya. Selalu bertanya di situ. Di forum ya? Di forum. Nah, tapi di situ juga saya baca kan kalau misalkan ya intinya kalau ada pertanyaan tidak bisa langsung tanya, intinya harus dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu seperti itu. Betul. Karena kan ya mungkin kalau yang seperti itu pada saat saya bertanya di grup mungkin beda saja kondisinya kan. Ya, penyelesaiannya juga beda. Ya, seperti itu. Intinya kalau jadi trainer seperti ya itu lagi sebenarnya harus ilmunya matang dulu karena jangan sampai siswa juga mengetes. Iya. Siswa nanti ngetes ya enggak paham istilahnya. Ada yang begitu. Ada, pasti ada yang begitu. Mau tes juga kan. Oke Om. Gitu. Di podcast kali ini kan tidak semua yang nontonnya itu teknisi. Pasti kan ada juga user nih. Ada pelanggan. Kira-kira apa sih yang menjadi tips buat user yang menonton podcast ini agar handphonenya mungkin atau pertolongan pertama pada saat kena air, misal tips-tips deh. Nah, kalau tipsnya misalkan handphonenya masuk air ya, intinya nggak usah dinyalakan dulu saja. Nggak usah dinyalakan, didiamkan saja. Dan usahakan jangan disimpan di beras. Itu ya, paling sering. Kalau disimpan di beras, kan beras itu panas ya. Kira-kira itu simpan di beras itu kira-kira ambil teorinya dari mana itu? Gak tahu juga kalau soal itunya saya cuma di YouTube juga tidak ada loh. Tidak ada. Jadi saya bingung juga. Kebanyakan yang bawa itu bukan cuma ibu-ibu. Ada juga anak muda, ada juga cewek apa segala macam. Itu bawanya sudah kita pada saat saya kan juga teknisi. Pada saat kita baru mau buka colok ini sudah ada beras. Dari konektornya keluar beras gitu. Kira-kira ini mungkin ada teori yang dia dapat dari pada saat tidur ya. Enggak tahu. Intinya kalau seperti itu ya, kalau misalkan handphonenya contoh masuk air, jangan dimasukkan di beras saja dulu karena beras itu kan panas. Nah, kalau misalkan apalagi air laut ya, kena air laut simpan di beras ya malah tambah rusak mesin handphonenya. Betul. Ya karena jadi garam gitu. Iya, air garam itu. Kalau air tawar mungkin tidak terlalu beresiko, tapi kalau air garam itu bahaya. Intinya jangan dinyalakan, jangan dicas, langsung saja ke bawah tukang servisnya. Biasanya kalau kerusakan masuk air itu ya kadang cuma mau dibersihkan saja bekas airnya atau dihilangkan, dikeringkan. Betul. Intinya kalau baterai terpasang di handphone itu bisa mengakibatkan handphonenya jadi koslet. Betul. Atau bawa ke Andeslab aja ya? bisa juga. Jadi jangan dibongkar sendiri atau dikasih masuk dimasukkan ke beras atau dijemur mungkin. Karena ada beberapa inisiatif sendiri ya dari customer di rumah. Jadi kalau seperti itu bawa saja ke Andeslab ya. Boleh. Atau bawa ke teman-teman misal di Megatek, di mana kan? Di Ponker misalnya. Kalau ada di Makassar. Oke. Jadi teman-teman di rumah pengen tahu ini di mana sih itu Andeslab lokasinya, alamatnya Om? Yang sekarang aja ya? Yang sekarang? Ya, kalau yang sekarang itu ada di Limbung ya, di Limbung. Kecamatan Bajeng. Itu di nama kampungnya Coring. Kalau mau tahunya nanti tinggal ketik di Google Map markas Andeslab. Mau ada markasnya? Ya, jadi memang anak-anak yang pasti kalau sudah ada training pasti ke sana. Oh, di sana tempat trainingnya. Ada selain itu tempatnya, Om? Untuk sementara itu dulu, masih di situ. Kebetulan markasnya rumah juga. Tempat selain di situ aja atau markasnya kan tempat pelatihan? Iya. Iya. Tempat servisnya? Tempat servisnya untuk sekarang ini di Alaudin. Di Alaudin. Di samping Bintang Alaudin. Nama tokonya sama juga Andeslab. Andeslab juga. Betul. Jadi mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi langsung dari pemirsa yang nonton, langsung call nih
Ya, boleh. Disampaikan aja. Silakan dicatat ini pelan-pelan ya. Ya, saya 082 393 373 151. Iya, pulsa 10 ya. Jadi nanti kita akan tampilkan juga di deskripsi ya. Oh ya, boleh. Alamatnya, nomor teleponnya, nanti kita akan simpan di deskripsi di video ini. Oke Om. Jadi terima kasih nih Om Manas. Mungkin ini menjadi perkenalan pertama ya. Jadi nanti ada part 2-nya. Bisa dengan tampilan yang baru lagi, ya kan? Jadi saya ucapkan terima kasih nih sudah meluangkan waktunya Om Manas berkunjung ke podcast kita. Jadi ini adalah salah satu produk daripada Puspindo. Oke, jadi sekian untuk pemirsa di rumah. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.